Halo anak-anak, berjumpa lagi bersama dengan Bapak. Nah, hari ini Bapak mau menjelaskan tentang rubrik sumatif yang akan kita kerjakan pada hari ini. Nah, sebelum kamu mengerjakan sumatif, pastikan kamu telah membaca cerita di hari yang ketiga, ya, karena pelajaran kita kan gabung sama pelajaran tematik. Ya, jadi sebelum kamu melakukan misi pada PJOK ini, kamu harus membaca dulu cerita di hari yang ketiga. Oke? Nah, kalau kamu sudah membaca ceritanya, kamu bisa melakukan misinya ini, ya. Nah, misi di dalam PJOK ini. Nah, Bapak jelaskan misinya ya. Oke. Nah, di sini ada rubrik sumatif yang akan kamu kerjakan. Nah, kamu bisa baca di sini KD-nya ada dua, KD 3.3 dan KD 4.3 ya. Nah, ini tentang kalau KD 3.3 itu tentang memahami variasi gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau tradisional. Jadi ini tentang pemahaman atau tentang kognitif kamu di dalam tema 3 ini. Lalu KD 4.3 ini tentang psikomotor atau tentang praktek. Nah, mempraktekkan variasi gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan atau sederhana. Ya. Nah, di sini ada aspek yang dinilai, ya, yaitu melempar bola tepat sasaran dan menendang bola tepat sasaran. Kedua aspek ini akan dinilai sebagai nilai psikomotor kamu atau nilai praktek kamu. Nanti untuk nilai kognitif itu adalah menjawab pertanyaan yang sudah ada di bawah ini. Oke, nah sekarang Bapak mau menjelaskan tentang aspek psikomotor dulu yang ada di dalam tabel ini. Ya, Bapak mulai dari yang pertama yaitu melempar bola tepat sasaran. Ya, nah ini sudah kamu lakukan di formatif 1 ya. Nah, melempar bola ke arah salah satu anggota keluarga sebanyak 5 kali dengan tepat. Nah, kalau di formatif 1 itu kamu melempar bola ke dalam keranjang. Kalau di sumatif ini kita tidak menggunakan keranjang tetapi kita menggunakan anggota keluarga ya. Kita melakukan bersama dengan anggota keluarga. Jadi, kamu bisa bermain bersama dengan saudara kamu atau bisa bersama dengan orang tua kamu ya. Nah, di sini Bapak jelaskan ulang ya. Kalau kamu mau dapat nilai istimewa, berarti kamu harus melempar bola ke arah salah satu anggota keluarga sebanyak 5 kali dengan tepat. Ya, jaraknya itu adalah 5 langkah. Jadi nanti kamu berdiri di satu tempat, lalu kemudian misalkan adik atau kakak berdiri di satu tempat. Jarak antara kalian berdua itu sejauh 5 langkah. Lalu kamu melempar bola ke arah saudara kamu ya sebanyak 5 kali ya. Usahakan tepat sasaran. Jadi kamu jangan sampai lempar jauh dari sasaran. Jadi kalau kamu lempar usahakan saudaranya atau orang tuanya bisa menangkap bola ya. Nah, kalau kamu cuma berhasil 2-4 kali, berarti nilai kamu nanti berada di atas KKM. Ya. Kalau kamu berhasil cuma 1 kali melemparnya, berarti nanti nilai kamu berada di KKM. Ya. Kalau kamu tidak berhasil dari 5 kali percobaan, berarti nilai kamu di bawah KKM. Jadi di sini kamu memiliki kesempatan melempar itu sebanyak 5 kali. Ya, jadi kamu dikasih kesempatan 5 kali. Kamu melempar ke keluarga kamu, ya, ke orang tua kamu atau ke saudara kamu sebanyak 5 kali. Nanti kamu hitung berapa kali bola yang tepat sasaran atau berapa kali bola yang bisa ditangkap oleh anggota keluarga, ya. Nah, kalau misalkan bisa ditangkap sebanyak 5 kali, berarti kamu lempar tepat sasaran, ya. Kalau misalkan kamu lempar tidak tepat sasaran, lalu anggota keluarga hanya bisa menangkapnya 1 kali saja, berarti nanti nilai kamu di sini. Karena kamu tidak tepat sasaran sebanyak 4 kali dan hanya 1 kali saja yang tepat sasaran. Ya. Kalau kamu lempar 5 kali,
ternyata semuanya tidak tepat sasaran, lalu anggota keluarga kamu tidak bisa menangkap bola, berarti nilai kamu berada di bawah KKM. Oke? Nah, yang kedua adalah bagian menendang bola tepat sasaran, ya. Yang kedua adalah bagian menendang bola tepat sasaran. Nah, di sini juga rubriknya sama seperti yang di atas bagian melempar. Nah, di sini adalah menendang bola ke arah salah satu anggota keluarga sebanyak 5 kali. Ya, jadi prinsipnya sama seperti yang tadi di atas. Nanti kamu berdiri di suatu tempat, lalu kemudian anggota keluarga kamu, ya, baik itu orang tua, ya, boleh mama, boleh bapak, atau mungkin saudara. Nah, silakan berdiri di satu tempat, lalu membuat jarak sebanyak 5 langkah. Lalu tugas kamu adalah menendang bola ke arah keluarga kamu, ya. Kesempatannya hanya ada 5 kali, ya. Kalau kamu tendang bola itu tepat ke keluarga kamu, ya, bisa tepat sasaran sebanyak 5 kali, maka nilai kamu berada di kategori istimewa, ya. Kalau kamu tendang bolanya itu hanya berhasil 2-4 kali saja, berarti nilai kamu ada di kategori di atas KKM, ya. Kalau misalkan kamu tendang bola dari 5 kali kesempatan, hanya 1 kali saja yang tepat sasaran, berarti nilai kamu ada di kategori KKM, ya. Tapi kalau misalkan kamu tidak menendang bola atau kamu menendang bola dari 5 kali kesempatan tapi tidak tepat sasaran, berarti nilai kamu berada di bawah KKM. Nah, harapan Bapak adalah kamu bisa menendang bola semuanya itu kalau bisa tepat sasaran sebanyak 5 kalinya, ya. Melempar bola 5 kali tepat sasaran, menendang bola 5 kali tepat sasaran, sehingga nilai kamu bisa bagus, ya, di atas berada di kategori istimewa, ya. Nah, range-nya itu bisa 90 sampai 100. Nah, itu untuk bagian psikomotornya, lalu kemudian bagian kognitifnya. Nah, di sini di bagian kognitif ini kamu baca instruksinya dulu sebelum kamu mengerjakannya. Nah, di instruksinya dijelaskan bahwa jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut secara lisan dengan tepat. Kalau secara lisan berarti kamu menjelaskan langsung. Seperti kamu presentasi, ya. Seperti kamu presentasi. Jadi bukan ditulis di buku atau bukan ditulis di kertas, tapi jawab langsung. Oke? Nah, ada 2 pertanyaan yang harus kamu jawab. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pendapat kamu dan bagaimana cara melempar yang benar agar tepat sasaran. Ya, jadi kamu jelaskan, kalau orang mau lempar tepat sasaran itu kira-kira dia harus bagaimana? Berdirinya bagaimana, atau pegang bolanya bagaimana, atau pandangannya kemana? Nah, kamu jelaskan, ya. Nah, di sini poinnya 50, ya, untuk soal nomor 1. Lalu untuk soal nomor 2, jelaskan pendapat kamu bagaimana cara menendang yang benar agar tepat sasaran. Nah, kamu juga jelaskan di sini, ya. Kalau orang mau tendang bola tepat sasaran, kira-kira cara tendang yang benar itu harus seperti apa? Apakah pandangannya harus ke depan kah, ke samping kah? Nah, kamu jelaskan. Kakinya harus bagaimana, badannya harus bagaimana? Nah, kamu jelaskan. Lalu akan Bapak nilai sebagai nilai kognitif. Oke? Nah, di sini karena kita praktek, ya, dan di sini juga menjelaskan, maka sumatif kita ini adalah membuat video, ya. Nah, kamu buat video ketika kamu melempar bola dan kamu menendang bola serta kamu menjelaskan pertanyaan yang ada di rubrik ini, ya. Nah, videonya nanti akan kamu kirim ke assignment, atau kalau misalkan di assignment tidak bisa karena terlalu berat, kamu bisa upload dulu ke YouTube, nanti kamu tinggal kirimkan linknya ke assignment. Oke? Nah, kemudian pastikan sebelum kamu membuat video, pastikan seluruh aktivitas kamu bisa terekam oleh video, terekam oleh kamera, ya. Maksud Bapak terekam oleh kamera. Jadi ketika kamu berdiri di suatu tempat, lalu mungkin ada anggota keluarga yang juga berdiri di suatu tempat, nah pastikan kamu dan anggota keluarga kamu bisa terekam oleh kamera, sehingga Bapak bisa melihat secara keseluruhan ketika kamu melakukan gerakan melempar
dan juga melakukan gerakan menendang tepat sasaran. Oke? Nah, ini yang akan kamu kerjakan di dalam pos. Kalau di kelas 2A berarti itu pos 4. Ya, jadi rubrik ini Bapak buat untuk kelas 2A dan 2B. Nah, kalau kamu merasa diri kamu kelas 2A, berarti kamu melakukan misi ini di pos 4. Ya, lalu kalau kamu yang kelas 2B, berarti kamu melakukan misi ini di pos 5. Ya, jadi Bapak ulang lagi ya, kamu sebelum melakukan misi ini, pastikan kamu sudah membaca dulu cerita di hari yang ketiga. Ya, kalau sudah membaca ceritanya, silakan kamu melakukan misi ini. Ya, untuk kelas 2A, melakukannya di pos yang keempat. Lalu kalau untuk kelas 2B, melakukannya di pos yang 5. Oke, nah sekian penjelasan Bapak tentang rubrik sumatif. Kamu semangat untuk mengerjakannya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.